Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pagi-pagi kita mampir ke rumahnya Mas Dedi, karena Mas Dedi ini punya zebra. Tahun berapa, Mas? Tahunnya 94, Mas. Tahun 94. Iya. Ini kan ada yang sliding, ada yang kupu-kupu. Pintunya ini kupu-kupu. Oh, pintunya kupu-kupu. Heeh. Kelihatannya masih bermuter, Mas. Insya Allah masih. Insya Allah masih ya. masih. Banyak yang orinya. Orispet. Orispet. Iya. Oh, jadi banyak yang ori, tapi tetap ada Spetnya. karena tahunnya juga 94. 94. Oke. Maklum lah ya, Mas. Maklum, kita maklum sekali karena mobil tahun 94 cari yang orisinil jarang. Kita kesini tujuan utama sih ngopi dulu, Mas. Betul. Ya, ngopi. Syukurin ada makanan banyak. Terima kasih Mas Dedi sudah dijamu. Nah, rencananya kan hari ini kita mau review untuk zebranya 13. 13. Dan infonya dijual, betul Mas? Betul. Betul. Saya maksudnya kalau udah kesini nanti ternyata mobilnya nggak dijual kan? Beda kasus ya. Nah, kita mau review, kita mau cek untuk kondisinya Zebra tahun 9 plat. Platnya apa, Mas? Platnya H. Platnya H. Semarang. Semarang. Kalau BPKB ready STNK? BPKB ready. Woi, BPKB ready STNK. Masih BPKB biru ya, Mas ready. ya? Masih biru. Masih biru. Berarti ini tangan pertama belum pernah balik nama. Betul, sesuai atas nama. Sesuai atas nama. Wah, sebentar ya, Jadi- saya lihat dulu ya untuk STNK-nya ya, Bro. STNK-nya ini betul 94 1300 cc, pajaknya 500.000, Mas. Ya, Murah ya. murah sekali. Bulan Murah, Mas. 5. Ganti plat 2024. Murah. 500.000, mobilnya oke, jalan-jalan oke, bodinya oke. AC, Mas. AC dingin. AC dingin. Wah, istimewa. AC dingin. AC dingin istimewa. Kalau harganya ntar ya, Mas ya. Kita Siap. cek dulu ya Betul. kondisinya. Oke. Kita akan cek kondisinya bareng saya Dina Jordina di Hyper Auto Concept. Ini Daihatsu Zebra 13 Bodytech. Nah, ada dua tipe yang seperti ini, yang pintunya kupu-kupu dan pintunya sliding. Untuk yang ini pintunya kupu-kupu. Biasanya teman-teman ada yang lebih suka yang sliding, ada yang lebih suka yang kupu-kupu. Itu semua tergantung selera masing-masing. Ini yang Bodytech Astrea. Jadi ini yang JDM, Japan punya. Ini zebranya 13 platnya H Semarang. Pajak bulan 5 habis masa plat tahun 2024. Tahun depan. Ini 2023 udah hampir akhir ya. Tapi ini pajaknya aktif. Terus pajaknya tadi kita udah sebutkan 500.000 per tahun. Dan ini pajaknya murah. AC tadi kita coba untuk jalan. AC-nya dingin, gardan aman, nggak dengung. Persneling 1 sampai 5 itu enak. Mundurnya juga enak. Terus suspensi yang jelas kalau kita kendarai itu nyaman. Dan untuk Zebra ini dia punya keunggulan itu apa namanya? Dashboardnya kan agak turun ke bawah. Jadi kita visibilitas itu lebih longgar, lebih luas gitu. Beda kayak sama mobil-mobil yang sekarang dia kan dashboardnya gede, agak naik ke atas buat orang yang istilahnya kurang tinggi. Itu susah untuk melihat ke depan, untuk parkir aja susah gitu. Tapi kalau yang Zebra seperti ini, itu ngeliat pojok kanan kiri, bahkan spion belakang itu semuanya lebih enak dilihat. Jadi kalau menurut saya lebih nyaman dikendarai. Apalagi untuk pemula yang baru latihan nyetir mobil, cari mobil yang budget ringan, mobilnya nyaman, enak dilihat. Ya menurut saya cari Zebra seperti ini. Sekarang kita lanjut ke cek untuk body-body, lampu-lampu, bumper, dan yang lain-lain. Talangan yang pasti nggak ketinggalan. Kalau dari depan bodinya ini masih ngaleng, masih tipis, masih breng, catnya juga masih ori. Dia punya lekukan seperti ini ya bagian depan. Nah, jadi kayak Futura sama. Dan ini untuk totok depannya dia masih ngaleng, masih bagus. Ada botak-botak dikit, cat orinya kelihatan. Kalau kayak lampu, kiri pakai Koito Japan asli, kanan juga masih pakai Koito Japan asli. Jadi lampunya original bawaan gitu. Terus untuk bumpernya juga masih bawaan, masih bagus, masih oke. Otomatis unit seperti ini bumpernya udah spet, tapi spetnya itu warnanya nggak terlalu belang. Kalau yang dilihat agak sedikit belang, itu bagian pipi kayak gini nih.
Nah ini pipinya kurang bedak. Kalau dibedakin sama itu jadi dia warnanya bisa namanya serasi ya. Kanan dan kiri tuh bodinya masih lempeng, masih oke, nut-nutnya masih dalam, masih ketemu, masih lempeng. Untuk pintu yang sebelah kanan dia agak sedikit naik dempul, jadi catnya udah bukan ori yang sebelah sini, tapi dia masih lempeng, masih bagus, masih oke. Gitu. Terus lanjut ke talang ya, yang sebelah kanan talangnya itu atas bawah, nitik masih kelihatan. Nitiknya masih ada, kalau dirasa gini diraba atas bawah itu masih las nitik. Belum naik dempul, belum terkena cat ulang. Bagian jumbonya, atapnya juga dia masih ngaleng, masih oke, masih bagus. Nah, bagian sini ada side body molding seperti ini, dia masih oke, masih bagus juga, masih tertempel rapi di bagian samping. Kemudian ini ada stiker Zebra 13 bawaan, ini dia stikernya bawaan asli originalnya. Terus kalau bagian depan kayak gini, celah-celah bodi dia masih rapi, masih bagus. Terus untuk karet-karetnya dia masih oke. Karet-karetnya nggak ada sileran, aman ya. Bagian samping, bagian atas aman, nggak ada sileran. Oh ya, kita sekalian coba untuk wiper, terus kemudian washernya alias kecerutannya masih berfungsi normal apa enggak, gitu ya. Oke, untuk wiper dia berfungsi normal, kecepatan 1-2 dia normal, masih oke. Terus, nah dia washernya masih bisa muncrat air, kecerutannya masih normal seperti itu. Terus kita coba untuk lampu depan. Nah ini lampu kotanya kanan kiri, lampu kota kanan kiri dia masih nyala. Terus kemudian lampu utama dia nyala, lampu jauh, lampu dekat semuanya normal. Kita coba rating yang sebelah kanan, terus kemudian rating yang sebelah kiri. Jadi ini untuk kondisi lampu-lampu, rating, washer, wiper semuanya masih berfungsi secara normal. Oke, atap coba di shot atapnya. Ada ini enggak? Korosi enggak? Atap aman, masih tipis, masih ngaleng. Coba kita lanjut ke belakang. Wah, kalau bagian belakang dia masih ngaleng breng seperti ini, dia nutnya masih lempeng, masih bagus. Karet-karet kaca juga masih utuh, masih aman. Kacanya masih bawaan juga, orinya. Ada logo Astrea seperti ini, 5 speed bawaan. Kalau ini tempelan, nggak mungkin pakai Vinam ya. Kalau bumper-bumper ini masih cukup rapi bagian belakang. Nah, sekarang kita lanjut untuk yang sebelah kiri. Nah, ini untuk yang sebelah kiri. Kalau warnanya ini kalau nggak salah tadi STNK lihat hijau metalik ya. Nah, kalau untuk bodi-bodi ini untuk pintu bagian kiri, pintunya masih tipis, masih ngaleng. Bagian sini juga masih cukup tipis, nggak terlalu tebal, walaupun ada spet daerah sini, spet daerah sini. Cuman masih aman, masih nyambung, nggak terlalu kelihatan belang-belang banget gitu ya. Karet-karet bagian belakang seperti ini masih oke, masih bagus. Talang bagian bawah dan talang bagian atas, nitik semuanya saya raba masih ada, masih aman, nggak ada keropos, nggak tertimpa dempul, cat juga. Nah ini untuk bagian atas jumbonya juga masih ngaleng. Kalau bagian atap tadi kan nggak ada dempul-dempul ya, bagian atap aman. Nut-nut seperti ini bagian samping, bagian pintu semuanya oke. Untuk roda keempat-empatnya pakai velg racing. Bannya cukup lah, bannya sedang-sedang saja, tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis juga. Nah sekarang kita coba cek untuk interiornya, sekalian kita cek pintu-pintu, sileran-sileran seperti ini ya. Nah ini untuk sileran bagian atas masih rapi, dia masih bagus. Untuk bagian bawah dia tertutup seperti ini, tapi sepertinya aman, nggak ada apa bekas-bekas perbaikan daerah sini, nggak ada las-lasan. Ini bagian bawah, ini pelingkut. Bagian bawah ini udah di pelingkut seperti ini, tapi aman, dia nggak ada keropos-keropos, dia masih bagus, masih oke. Lanjut ke selebor-selebor. Bagian kanan selebornya sambungan seperti ini masih ada, masih ori. Bagian bawah kita coba cek bagian bawah seperti ini, udah kena pelingkut juga, cuman dia masih aman, nggak ada keropos daerah sini sampai ke pilar. Pilar A semua oke, bagian atas ini talangan semuanya juga oke. Pilar B juga kondisinya masih bagus, masih oke. Nah kita cek untuk bagian setirnya masih kenceng, dia aman, nggak ada speleng. Terus apa namanya, kalau kayak setir kita buka covernya, dia kan di cover. Nah setirnya masih utuh nih, setirnya masih utuh, masih bagus. Cuman ya kotor aja karena di cover, ini tinggal dibersihkan. Kita pasang lagi covernya. Nah ini klakson berfungsi normal. Tadi kita coba jalan, itu RPM dia normal.
speedometer normal, temperatur bensin, indikator suhu juga semuanya normal. Nah, tinggal kita cek untuk jok-joknya ya. Untuk jok bagian depan dia masih ada bludrunya seperti ini, masih dipertahankan, masih cukup oke, masih bersih juga. Kalau kayak door trim kanan dan kiri juga semuanya masih cukup bagus, masih cukup rapi. Kondisinya seperti ini, teman bisa menilai teman-teman. Terus ada stiker bawaan dari pabrikan ini masih tertempel rapi juga. Dan ini ada maintenance recordnya. Wah, ini di 13 Februari 2022. Nah, untuk odometernya ini kalau di sini tertulis 581 ya, 99. Ya, kalau 2 itu meterannya, kalau ini 7485. Nah, ini udah saatnya servis lagi, dan ini ada servis recordnya. Jarang-jarang mobil tahun 94 ada servis recordnya seperti ini gitu ya. Lanjut kita ke dashboard. Kalau area dashboard seperti ini dia masih kenceng, aman, dia nggak ada yang kendor-kendor, nggak ada yang patah-patah juga. Speedometer masih oke, masih bagus. Dia speedometernya udah oval seperti ini ya, jadi kelihatan lebih keren juga. Lanjut kita ke pintu bagian tengah. Kita buka pintu tengahnya, sileran-sileran masih aman. Bagian pintu tengah, bagian bawah muter. Door trim seperti ini, kondisinya masih terbungkus plastik. Terus jok tengah, dia jok tengahnya masih pakai bludru juga kayak gini. Semuanya joknya masih rapi, masih oke. Kalau untuk jok bagian paling belakang coba di shoot. Di bagian belakang masih rapi, aman, dia masih dipertahankan bludrunya juga. Jadi kalau sekalipun mobil tua, kalau pakai jok-jok asli bludru bawaan pabrikan ini kelihatannya tetap lebih mewah kalau menurut saya gitu ya. Kita lanjut untuk yang sebelah kiri, tapi sebelumnya coba kita buka pintu belakangnya. Kita buka bagian belakang, kita cek untuk bagian belakang seperti ini ya. Nah, ini dia pelipitnya masih rapi, masih oke, masih bagus, masih aman. Dia nggak ada ciri-ciri bekas nubruk dari bagian belakang. Oke, kita tutup, kita lanjut ke samping kiri ya. Kita cek untuk samping kirinya. Kita cek untuk silerannya. Kondisinya masih utuh, masih rapi. Door trimnya seperti ini. Pintunya kupu-kupu ya. Kanan kiri bisa dibuka, jadi naik dari kanan oke, naik dari kiri juga oke. Jok-jok untuk yang kiri seperti ini kondisinya. Joknya pakai bawaan bludru seperti ini. Terus kayak apa namanya ini? Plafon. Nah, plafonnya itu masih oke, masih rapi. Dia AC tapi nggak double blower ya. Nah, untuk bawaannya seperti ini. Nah, sekarang kita cek untuk pintu yang sebelah kanan. Oke. Pintu yang kanan, silerannya masih utuh, masih ada, masih rapi. Door trimnya kondisinya seperti ini. Kita ceknya itu untuk bagian selebor. Selebornya masih utuh dia. Bagian atas sampai depan ini sambungan-sambungan masih ada ya. Dia terpelingkut biar aman. Terus kayak selebor-selebor bagian ini orisinil masih ada, masih bagus, masih rapi. Sampai pilar A, pilar B, semuanya kondisinya masih oke gitu. Kalau dashboard seperti ini ya, dashboardnya masih rapi. Dia bukan soft touch, tapi dia masih rapi, masih oke. Kalau ini nggak ada apa namanya, patah, nggak ada yang sobek-sobek untuk bagian dashboard. Semuanya masih rapi, masih oke. Oke, untuk interior, selebor-selebor kita udah cek semuanya. Sekarang kita tinggal cek bagian mesin. Kita buka untuk joknya. Nah, ini untuk kondisi mesin kita udah buka. Kalau mesin Zebra itu agak mundur ke belakang, jadi nggak di bawah jok persis, tapi lebih tepatnya di depan bangku penumpang kayak gini gitu ya. Nah, ini untuk bagian mesin. Kalau bagian atas ini kan 1300 cc, dia masih pakai platina juga, otomatis dia masih karburator. Terus kalau diesel-diesel kayak gini nih, dia agak ada rembes-rembesnya untuk bagian diesel gini. Cuman rembesnya rembes bukan apa ya, bukan bocor netes oli, tapi rembesnya kayak gini. Teman-teman bisa menilai sendiri. Kita coba nyalakan mesinnya, kita dengerin suaranya. Ini mesin saya starter nggak pakai gas, karena habis kita pakai juga. Mesin udah kita panasi. Nah, untuk mesin suaranya masih halus, masih enak. Coba kita sedikit gas ya. Nah, kalau mesin saya rasa sih suara normal-normal aja, nggak ada yang ciri-ciri dia seher kena, tapi lebih tepat nanti kita cek untuk asap knalpotnya ya, ada ngasap apa enggak. Dan untuk Zebra ini, nah ini cek di bagian bawah ya, di bagian delco. Karena untuk Zebra dia terkenalnya kan sering berbet
karena delkonya itu kesiram air atau kena cipratan air dari roda bagian belakang. Nah, untuk delkonya ini udah di cover seperti ini. Nggak tahu ini bikin di mana atau beli di mana atau motong dari apa gitu, karena kita cari di marketplace itu nggak ada untuk tutup-tutup yang seperti ini. Mungkin coba dari teman-teman zebra lover, coba apa namanya kasih masukan ke kita untuk tutup seperti ini beli di mana. Soalnya banyak teman-teman yang nyari tapi nggak tahu, bingung belinya di mana gitu. Karena ini untuk pengaman biar nggak kecipratan air untuk delkonya. Jadi dia aman untuk berebet-berebet kalau pas lagi hujan terus kena genangan air gitu ya. Nah, suara mesinnya enak. Coba kita cek asap knalpotnya coba. Gimana, Lur? Aman ya? Nggak ngasep putih? Coba kita cek untuk knalpotnya. Ya, knalpotnya nggak basah. Gitu. Kalau dia ngasep putih, biasanya dari knalpot itu basah. Tanda-tanda kompresi bocor, atau ring seher kena, atau mungkin seal clamp kena, bisa jadi itu ngebul gitu ya. Kalau pembakaran nggak sempurna juga bisa sedikit ngebul, alias bensin nggak terbakar sempurna. Biasanya keluar yang asapnya putih juga seperti itu. Tapi ada ngasep putih tebal, ada yang ngasep putih tipis gitu ya. Nah, itu harus dideteksi benar-benar ya. Lebih baik ya tanya ke bengkel yang benar-benar udah paham betul gitu ya. Jangan asal wah ini harus ganti ini gitu, karena kita harus benar-benar bisa milih bengkel kalau kita mau pelihara mobil tua seperti ini. Karena nggak sembarangan, kalau mobil tua nggak sembarangan rusak ganti nggak, itu biasanya harus diperbaiki terlebih dulu. Kalau udah nggak jadi pasrah baru diganti spare partnya. Nah, kita cek untuk lantai seperti ini, teman-teman bisa menilai. Kalau menurut saya, yang saya lihat, saya cek dia nggak ada yang kropos untuk bagian depan, aman juga dari bekas-bekas nubruk gitu ya. Nah, ini kalau untuk yang selebor-selebor yang sebelah kiri, ini selebornya aman, dia nggak ada yang keropos atas bawah. Tadi kita cek dari atas aman, nggak keropos, dari bawah juga aman. Shockbreaker aman, nggak bocor seperti ini. Lanjut kita cek yang sebelah kiri belakang. Untuk selebor-selebor dan sasis semuanya masih kelihatan bagus, masih rapi, walaupun terbungkus pelingkut seperti ini, tapi aman, dia bukan bekas garapan. Oke, yang sebelah kanan itu depan belakang udah saya cek juga. Insya Allah kondisinya sama, kondisinya bagus, aman, nggak ada yang keropos. Jadi mungkin hari ini kita cek sejauh ini mobil ini aman unitnya, tapi kita kembalikan lagi, namanya persepsi, kemudian keputusan kita balik lagi ke panjenengan semua. Bisa jadi menurut saya oke, menurut saya bagus, menurut saya baik. Menurut teman-teman kurang baik, nggak masalah. Kita nggak harus sama, nggak harus percaya sama saya juga. Teman-teman bisa menilai sendiri. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ketemu lagi kita di vlog-vlog selanjutnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.